untuk yang si Jino Ramen Spicy, jadi kalau kalian pesen nih bisa juga sih yang kalau nggak mau pedes nanti nggak bakal ditambahin cabenya gitu. Jadi ini optional sih cabenya, bukan yang memang dari mie-nya pedes gitu. Ayamnya enak. Telurnya lembut banget asli telurnya. Gue suka banget sih telurnya, asli enak banget. Hai guys semuanya, hari ini gue mau review lagi nih. Sebenarnya sih agak telat ya, karena ini sebenarnya udah sempet happening nih, udah kayak beberapa bulan yang lalu lah gitu kan. Cuman gue baru aja sempet bikin videonya nih, nyobain. Jadi gue mau review makanan lagi nih. Apa makanannya hari ini? Cluenya tuh temanya tuh di Jepangan, tapi yang punya itu adalah YouTuber. Nah, sama influencer gitulah. Jadi kolaborasi gitu. Nah, mau tahu apa makanannya yang bakal gue review hari ini? Tapi sebelumnya gue mau ingetin lagi nih, gak bosen-bosennya gue ingetin untuk jangan lupa like, subscribe, dan share biar gak ketinggalan nih video-video seru gue nih. Langsung aja gue mau cobain. Tada! Nah, ini gue pesan online ya, karena kebetulan hari ini gue gak bisa kemana-mana. Jadi gue pesan online aja. Ini ada Kumau dan Menanti. Jadi gue pesen tuh yang paket komplitnya mereka gitu. Jadi udah dapat minum dari Menanti. Ini dari cabangnya yang di Ben Hill ya, untuk si Kumaunya, store pertama mereka. Nah ini gue pesen yang Jino Ramen Spicy paketnya. Terus ini ada karagenya, dapat 1 piece karage, sama minumannya ini yang es tehnya Menanti. Nah jadi untuk si Kumau ini, jadi kita sambil buka aja ya. Jadi dia ini adalah dry ramen. Jadi kalau lebih gampangnya sih ini kayak mie gorengnya orang Jepang gitu sih. Jadi kalau biasanya kita tahu ramen itu kan berkuah, ada kuah-kuahnya gitu kan. Nah kalau ini nih kering tanpa kuah, tapi untuk toppingannya tuh sama persis. Ada telurnya, aji tamago, terus ada dagingnya juga. Ini pakai chicken char siu, terus ada norinya juga. Nah, tapi kalau untuk sambelnya nih, karena ini versi Indonesia, jadi dibikin sambelnya tuh kayak sambal bawang gitu. Terus sama ada jeruknya juga di sini, jadi biar tambah seger-seger. Nah, ini untuk yang si Jino Ramen Spicy. Jadi kalau kalian pesen nih bisa juga sih yang kalau nggak mau pedes nanti nggak bakal ditambahin cabenya gitu. Jadi ini optional sih cabenya, bukan yang memang dari mie-nya pedes gitu. Jadi tenang aja buat kalian yang nggak suka pedes, tinggal pilih aja nanti kalau misalnya pilih paket yang gue beli ini. Jadi nanti bisa nggak ada cabenya gitulah. Nah ini untuk ayamnya nih, si char siu-nya nih cukup banyak ya. Dengan harga nih satu paket ini kalau kalian beli online itu sekitar 53 ribuan. Itu udah menurut gue sih worth it banget ya. Karena biasanya kalau kita makan ramen 50-an itu udah cuma dapat ramennya doang gitu. Ini udah dapat ramen, terus dapat minumannya, terus sama dapat side dish-nya nih karage. Nah, ini gue mau keluarin. Nah, untuk karagenya ini juga cukup gede ya. Cuman ini bentuknya sih gue nggak tahu ya ini pakai tulang apa enggak. Soalnya kayak bukan ayam sih kalau misalnya nggak dibilang ini karage sih. Gue mikirnya ini kayak perkedel gitu ya, atau kroket karena bulat banget. Cuman nanti kita cobain ya. Sama kayaknya kok digorengnya agak gosong ya. Cuman karena gue tim yang suka makan agak-agak gosong, jadi nggak masalah. Yang penting rasanya. Oke. Nih gue mau cobain dulu untuk si ramennya. Oh ya, ini sambil gue buka juga nih untuk yang minumannya. Nah ini jadi kenapa satu paketnya sama Menanti, karena si Kumau ramennya ini adalah di satu area sama Menanti yang di Ben Hill. Jadi mereka bikinin paket gitu. Dan memang ownernya juga sama ya, sama-sama punyanya Jerome Pauline. Cuman kalau yang si Kumau ini dia kolaborasi Jerome Pauline sama si Alshad Ahmad. Oke, nanti ini gue mau cobain untuk minumannya.
Karena jujur gue belum pernah coba yang minumannya yang es teh biasa. Biasa gue belinya tuh yang creamy atau enggak yang ada buah-buahannya. Jadi gue gak tau nih kalau yang ini kan bisa dibilang kayak es teh original gitu kan. Nah, gue gak tau rasanya seperti apa. Katanya sih gak kalah enak dan gak kalah nyegerin nih. Nanti kita buktikan ya. Nah, ini sekarang gue mau cobain dulu untuk si ramennya. Nah, ini kita liatin. Gue bakal liatin satu-satu untuk toppingnya. Nah, ini untuk si telurnya ini cukup oke ya. Apa namanya, kayak masih lembek-lembek gitu untuk kuning telurnya. Cuman biasanya kan kalau misalnya si ramen yang berkuah gitu ya, pada umumnya tuh telurnya itu tuh yang warna coklat-coklat gitu. Jadi yang udah direndam sama kayak kecap asin gitu selama semalaman gitu. Nah, kalau ini nih nggak terlalu, gue nggak tahu sih rasanya, tapi kalau lihat dari warnanya sih nggak terlalu yang coklat banget gitu. Jadi kayak agak soft banget warnanya. Terus ini cabenya juga cukup banyak. Mungkin karena gue pilihnya pedes, jadi dikasihnya lumayan agak banyak. Nah, ini untuk ayamnya, potongannya juga lumayan tebel-tebel dan banyak. Nah, ini gue mau peresin untuk si jeruknya nih. Nah, jadi ini agak unik ya, karena dikasih jeruk nipis kayak gini. Karena biasanya gue belum pernah sih nemuin ramen ada pakai jeruk nipis. Jadi ini benar-benar kayak perpaduan taste Jepang sama Indonesia gitu sih. Oke. Kayaknya sih bakal seger ya. Oke. Gue mau aduk dulu. Oh, gue mau cobain dulu tanpa dikasih sambal ya. Gue mau cobain yang original. Ya. Tapi ternyata susah, jadi ya udah, apa-apa deh, ada sambal-sambalnya dikit. Iya beneran, dikasih peresan jeruk jadi seger. Jadi menurut gue rasanya kayak unik sih. Cuman ternyata gue pikir mereka tuh tekstur mie-nya tuh yang kayak ramen pada umumnya gitu ya, yang agak lurus-lurus. Tapi kalau yang ini nih kayak lebih mirip mie ayam Indonesia ya. Jadi yang model tekstur jenis mie-nya, jenis mie-nya tuh yang keriting-keriting gitu. Terus untuk rasanya ini kayaknya gue belum terlalu padu. Gurih-gurih pedes gitu. Cuman tau ya, gue sih baru pertama kali soalnya makan dry ramen ya. Jadi mari kita teliti untuk rasanya. Sekilas sih mirip kayak Indomie ya, tapi ini versi restorannya ya. Ya rasanya Untuk rasa mie-nya itu menurut gue agak light ya. Cuman lebih oily gitu. Cuman nggak terlalu yang ya menurut gue gurihnya pas sih gitu. Kalau yang nggak suka terlalu yang bumbunya tuh terlalu ibaratnya mahte banget, ini sih oke. Telurnya tadi gue makan lembutnya pas, tingkat kematangan juga oke, tapi bener telurnya itu bukan yang udah direndam pakai soyu gitu sih. Jadi agak beda sama ramen yang biasanya pakai kuah itu. Untuk ayamnya lembut banget. Terus ayamnya tuh kayak di torch gitu. Terus rasanya juga gurih-gurih asin gitu. Dicampur sama mie-nya oke. Jadi enak. Cuman gak tau ya. Dari yang gue lihat video-video orang gitu kan, dan video pas Jerome bikin review juga tentang si Kumau Ramen, itu sangat menggoda banget gitu. Jadi tapi pas gue makan sih
oke, enak, tapi nggak yang spesial banget sih menurut gue. Nah, ini buat ayamnya. Ayamnya enak. Telurnya lembut banget asli telurnya. Gue suka banget sih telurnya, asli enak banget. Oke, sekarang gue mau cobain untuk si karaginya. Nah, menurut gue selain dia gorengnya juga agak kegosongan, sebenarnya sih gue nggak masalah sih. Cuman kalau untuk penampilan sih, estetiknya makanan sebenarnya ini agak kurang. Terus agak oily sih, man nggak tau ya rasanya. Wow. Ternyata enak guys. Dibandingin mie-nya, gue lebih suka karagenya. Ternyata rasanya tuh apa ya, gurihnya tuh beda aja sih. Dan ternyata benar nggak pakai tulang gitu. Enak, enak, enak. Mbak pakai mie ya. Enak. Ayamnya lembut, bumbunya meresap banget. Nah, nah yang gue sukanya di sini, gue tuh kalau yang makan ayam gitu ya nggak begitu, nggak suka sama kulitnya gitu. Walaupun itu KFC sekalipun, gue biasanya gue nggak makan gitu kulitnya gitu, walaupun crispy ya, menggoda, tapi enggak sih. Nah, kalau ini gue suka, kayaknya sih kalau gue lihat dia mungkin ada sedikit ya kulitnya, tapi nggak terlalu banyak gitu, dan nggak terlalu yang berasa kulit gitu loh. Jadi enak lah gitu, approve lah dari gue. Tapi sayangnya justru di bumbu mie-nya sih menurut gue terlalu light, dan ya oke aja sih gitu. Tapi pedesnya asli beneran sih, sambelnya pedes banget. Sambelnya tuh ala-ala kayak ayam geprek gitu loh sambelnya. Pedesnya lumayan nampol sih. Nah, ini gue mau cobain untuk minumannya. Wow. Asli enak banget. Asli es teh sih nggak pernah salah sih. Tehnya tuh wangi. Terus manisnya juga pas. Nih gue pilih yang normal sih esnya, tapi nggak kemanisan. Terus yang gue suka sih dari rasa tehnya ya, karena gue pecinta teh. Jadi gue tiap minum teh itu gue selalu kayak apa ya, minum teh tuh gak cuma sekedar ya udah minum aja gitu buat seger aja gitu, tapi gue kayak gue teliti gitu loh rasa asli dari tehnya. Dan ini gue suka karena ada kayak sensasi wangi-wanginya gitu, karena gue suka memang teh yang ada wangi-wangi gitu, kayak jasmine atau misalnya kayak Thai tea gitu kan, dia ada kayak wangi-wangi itu, atau rose tea, itu enak. Dan ini approve sih, seger banget. Buat gue yang lagi kepedesan minum ini, aduh enak banget. Enak. Makan lagi ya. Nah, menurut gue nih, untuk ratingnya sendiri, untuk si mie-nya nih, si Jino Ramennya, gue bisa kasih di 7,5. Tapi kalau untuk si minumannya nih, gue bisa kasih di 8,5. Wah, juara deh. Es teh tuh ya, itu tuh kayak nggak ada lawan sih. Gue tiap kalau pergi makan di luar tuh ya, pasti selalu pesannya es teh sih. Itu kayak nyegerin, dan apa ya, pokoknya tuh kayak kayak minuman comfort drinknya orang-orang Indonesia lah gitu, termasuk gue. Nah, kalau untuk karagenya tadi gue bisa kasih di 8. Wah, juara, enak. Cuma sayang sih mie-nya agak di luar dari ekspektasi gue sih, karena gue ngeliat dari review orang-orang gitu kan ya, terus juga dari reviewnya si Jero sendiri tuh kayak
aduh enak banget gitu. Tapi ternyata pas gue makan, oh ya oke aja gitu. Gue nggak tahu sih ya yang varian rasa lain, karena kan dia juga ada yang mala, ada juga yang pakai bumbu pidis jiwi. Nah gue nggak tahu sih, mungkin nextnya gue akan cobain varian lain biar gue bisa bandingin nih gitu. Karena kenapa gue bilang ini, karena ini kayak signature-nya mereka gitu loh, Jino Ramen. Jadi gue kepo gitu kan. Tapi ternyata ya oke aja sih gitu kan. Tapi buat kalian nih yang kepo, yang penasaran gitu kan, karena sering lihat Jerome nih sering promo, atau si Al Shatit sering promo-promo gitu kan, pengen cobain, bisa langsung aja order. Atau misalnya mau datang langsung ke outletnya di Ben Hill juga bisa. Kalau untuk ini untuk yang pesan online, ini selain paket yang Jino Ramen juga ada paket-paket yang lain juga. Jadi ada yang kalau mau pesen yang mala atau yang pidis jiwi itu juga ada, sudah include sama minuman gitu. Ini harganya tadi gue total itu sekitar 53 ribuan gitulah. Paketnya menurut gue sih worth it banget sih. Porsinya juga cukup banyak, jadi ngenyangin. Oke lah, buat kalian yang lagi malas keluar kemana-mana gitu kan, buat jadi ide makan siang kalian, boleh banget dicobain. Oke, thank you buat semua yang udah nonton. Gue bakal lanjutin untuk habisinnya. Dan jangan lupa kalian, gue ingetin lagi nih untuk like, subscribe, dan share video gue. Dan sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Bye-bye.